Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali acara ibadah keluarga di kesempatan pagi yang indah ini. Pagi yang merupakan suatu berkat Tuhan yang buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan katakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bapak dan Tuhan, mari kita akan memuji, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memarukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah Ya Tuhan tiap jam di suka-dukaku. Ya Tuhan tiap jam di suka-dukaku. Kalau Tuhan jauh, Percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. kita arahkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, karena kita tahu karena Allah itu adalah Allah yang besar, Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Seperti bunga yang mekar begitu indahnya, seperti karena penderitaan, karena kebimbangan, ketakutan itu lenyap karena kuasa dosa yang telah dihancurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami puji dengan riang, kita akan pujikan untuk Tuhan. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. pakai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Apu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan Milikku, agar kami menyayangi, meladani kasih. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. pakai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Apu dosa dan derita, Kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menghapus dosa kita sehingga derita, kebimbangan lenyap dalam setiap kehidupan kita, itu Allah yang memberikan perintah kepada setiap kita, jangan kamu hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudaraku yang kata sangat sederhana sekali, sangat mudah untuk kita ingat, tetapi sangat sulit untuk kita kerjakan. Dosa inilah yang sering kali kita kerjakan dalam hidup kita, baik itu dalam kesengajaan ataupun secara tidak kita sadari. Hampir setiap hari kita membuat dosa itu, menghakimi orang lain. Oleh karena itu malah dengan suatu kerendahan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mohon pengampunannya supaya hidup kita dibersihkan dari segala kuasa dosa dan damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu malah dengan rendah hati kita datang pada Tuhan, kita mengakui dosa-dosanya kita di hadapannya dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, tetapi juga Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Bapa surgawi, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati kami masing-masing, kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Terhadap Engkau lah kami telah berbuat dosa. Dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bahkan waktu lepas waktu, seringkali kami mengecewakan hati-Mu, melawan-Mu, memberontak terhadap Engkau. Bahkan seringkali kami kurang percaya kepada Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami,
ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, ampunilah setiap kelalaian kami. Karena kepada Tuhan kami yakin dan percaya pengampunan itu datang melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami yakin kuasa dosa dihancurkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami beroleh penebusan, kami beroleh penyucian oleh karena rahmat-Mu yang besar. Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami, permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Allah itu Allah yang setia dan adil. Sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman, bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layak bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkirakan. Amin. Batu karang yang teguh, tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah Lambu-Mu. Amin. Kita akan serahkan ibadah keluarga ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, Sang Gembala Agung kita, yang pimpin kita, yang kuasai kita, terlebih yang memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, mencintai kami. Engkau Allah yang tiada pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam ungkapan syukur kami. Terima kasih kami karena anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Bapak Surgawi, oleh karena itu ya Tuhan, melalui keluarga kami masing-masing kami berkumpul untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkuasa atas kami dan Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Bapak Surgawi, kami mau serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan Tuhan. Seperti Mbah Mar, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ialah di usia tuanya yang saat ini tidak bisa jalan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan zaman Tuhan terjadi sehingga Tuhan, Mbah Mar boleh kembali kuat, sehat, dan bisa berjalan
sekalipun tidak selancar seperti kami, tetapi biarlah Tuhan izinkan beliau bisa menikmati masa-masa tuanya dalam damai sejahtera-Mu. Bapak surgawi, kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini isolasi, juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak tahu siapa saja, tetapi biarlah kuasa Tuhan menjamah, menguasai, terlebih memberkati mereka semuanya yang sedang isolasi, sehingga mereka semua boleh dikuatkan, mereka punya semangat, dan mereka boleh disembuhkan, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini anak-anak-Mu yang saat ini sedang lemah tubuhnya, baik itu sedang masuk angin, baik itu sedang pusing-pusing, baik itu sedang mengalami kondisi di tulang-tulangnya merasa sakit, linu-linu, dan juga batuk-batuk. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, mari Tuhan kiranya zaman Tuhan terjadi, mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan, pemulihan Tuhan berikan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk orang-orang tua kami di usia tua mereka. Mari Tuhan, kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menolongnya, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan damai sejahtera-Mu, terlebih terus-menerus dalam pemeliharaan-Mu. Hingga Tuhan, orang-orang tua kami senantiasa boleh merasakan cinta-Mu, kasih-Mu, penyertaan Tuhan, serta penghiburan-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun anak-anak berada, baik yang ada di Kopen, baik yang ada di Karanganyar, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Malaysia maupun di kota-kota lainnya, dan juga yang ada di Kudus ini, kami juga serahkan sepenuhnya dimanapun anak-anak berada. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan berikan kerukunan, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan keharmonisan, sehingga Tuhan keluarga anak-Mu senantiasa menjadi teladan yang indah dalam hidup ini. Di dalam Tuhan, kami juga serahkan Tuhan untuk setiap usaha pekerjaannya, kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Di tengah-tengah pandemi ini tentunya begitu berat menjalankan seluruh aktivitas dengan PPKM ini. Kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak boleh menjalankan tugas kewajibannya, pekerjaannya dengan maksimal, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan anak-anak boleh semuanya lancar. Kami serahkan Tuhan, jangan biarkan anak mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi ini, tetapi biarlah setiap anak boleh menikmati penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami serahkan Tuhan setiap usaha mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, sehingga tidak ada satupun dari anak-anak-Mu yang kekurangan, yang menderita, tetapi bila hidup setiap anak-Mu di tengah-tengah kehidupan saat ini, biarlah mereka senantiasa berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Bapak surgawi, kami juga serahkan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin, Engkau terus memberkati keberhasilan, kiranya Tuhan berikan buat setiap anak-anak-Mu, sekalipun dengan cara, dengan model yang berbeda dengan biasanya, tetapi kami yakin percaya apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Bapak surgawi, kami juga serahkan untuk setiap anak-anak yang saat ini mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan buat mereka, sehingga Tuhan setiap anak-anak boleh bekerja dengan baik, mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan masa depannya dengan baik. Bapak surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk gereja-Mu, ITC Kopen sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana setiap gereja harus menghentikan kegiatannya di rumah-rumah ibadah, tetapi biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, Engkau menolong setiap jemaat-Mu untuk terus senantiasa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam cinta kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih baik pada Engkau maupun sesama. Tuhan, melalui ibadah-ibadah online yang boleh kami selenggarakan, baik untuk minggu, baik untuk Rabu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau Allah kami menolong, memimpin, dan memberkati Tuhan gereja-Mu ini dan ibadah-ibadah online yang kami boleh selenggarakan ya Tuhan, sehingga Tuhan kami semua terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh peralatan yang kami pakai, karena Tuhan
peralatannya kami pakai, baik itu satelit, sehingga semuanya boleh lancar sinyal-sinyalnya, sehingga tidak ada gangguan di sana sini ketika kami sedang memuji memuliakan nama Tuhan, serta peralatan-peralatan yang ada di sini yang boleh kami pakai. Kiranya Engkau terus menolong, memberkati dan menguduskannya. Bapa Surgawi, kami ingat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa kami di tengah-tengah masa-masa sulit ini Tuhan. Banyak orang-orang yang pesimis, banyak orang-orang yang terus menggoyang pemerintahan di tengah-tengah persoalan besar ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan nyatakan, sehingga Tuhan mereka semua sanggup menjalankan kewajiban tugas yang Tuhan berikan dengan baik. Baik itu mengatasi corona ini, baik mengatasi lesunya perekonomian, baik mengatasi gejolak sosial, baik mengatasi persatuan di tengah-tengah kehidupan yang sulit di antara bangsa-bangsa kami. Kami juga serahkan Tuhan untuk keamanannya, juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati kepada seluruh bangsa ini untuk bersatu hati, bahu-membahu, tidak saling caci maki, tetapi biarlah boleh menyatukan satu energi yang positif untuk membangun bangsa ini. Kami serahkan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, terlebih kota kami, kota di mana Tuhan boleh tempatkan kami untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh berkeluarga, untuk kami boleh bersosial, terlebih untuk kami boleh menyembah Tuhan. Baik itu kota Kudus, baik itu kota Demak, baik itu Semarang, baik itu kota Kalimantan, baik itu Malaysia, dan juga kota-kota yang lainnya. Mari Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya berkat yang Tuhan curahkan buat kami juga mengalir ke kota-kota kami. Berkat damai sejahtera, berkat kerukunan, berkat kedamaian, berkat keadilan, berkat sukacita. Biarlah itu terus menerus terjadi di kota-kota kami, terlebih berkat kesejahteraan. Bapak Surgawi, mari Tuhan, kami serahkan kota-kota kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat-Mu Tuhan nyatakan sepenuhnya. Bapak Surgawi, kami juga menserahkan Tuhan untuk ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibadah online yang boleh kami selenggarakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kiranya nyata kehadiran-Mu, kuasa-Mu terlebih berkat ya Tuhan. Sehingga Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang lapar boleh dikenyangkan, sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Bapak Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkuasalah, bekerjalah, bermujizatlah, dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini sebenarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita, oleh karena itu malah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Koni saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Dan penyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Kita menserahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Bapa surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang boleh kami persembahkan dengan hati yang penuh sukacita, dengan ketulusan dan keikhlasan ini Tuhan. Mari Engkau menyucikan dan Engkau memberkati ya Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk setiap pekerjaan Tuhan di masa pandemi ini. Bapa surgawi, kami serahkan Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Engkau memimpin hidupnya pribadi lepas pribadi, Engkau memimpin pekerjaannya, Engkau memimpin keluarganya, dan biarlah seluruh hidup anak-Mu senantiasa hidup dalam damai sejahtera ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini dan umat Tuhan sebenarnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya tentunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali yang namanya damai dan sejahtera senantiasa dikait-kaitkan dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Ketika orang-orang yang merasa terjepit, terhimpit, melihat orang-orang yang merasa yang terlihat kaya, dia merasa wah orang itu damai, orang itu sejahtera, orang itu menikmati seluruh kehidupan dengan enaknya. Seringkali juga kita menganggap bahwa kedudukan itu membuat orang itu memiliki damai. Betul enggak kedudukan itu membuat orang itu damai? Atau mungkin kekuasaan atau keberhasilan, kesuksesan atau usaha. Seringkali itu dikait-kaitkan dengan damai dan sejahtera. Tetapi saudaraku yang dikatakan pada pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan. Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Bukan harta kita, bukan kesuksesan kita, bukan usaha kita, bukan keluarga kita, bukan istri kita, suami kita, tetapi Yesus Kristus yang adalah damai sejahtera. Mengapa? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Ibu Enda akan bacakan buat kita semuanya. Mari. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Beginilah firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Amin. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan minta pimpinannya. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan, kami mohon pengertian daripada Tuhan. Ya Tuhan, dikala kami merenungkan sabda firman-Mu, kami sungguh-sungguh bisa memahami, mengerti apa maksud Tuhan, apa mau Tuhan untuk kami boleh kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus bisa menjadi puji-pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Surgawi, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita? Mengapa bukan harta kita, mengapa bukan kekuasaan kita, mengapa bukan usaha kita, tetapi mengapa Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita? Mengapa Yesus Kristus menjadi sumber dari segala damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, saudaraku? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari, kita harus mengerti keadaan kita dahulu. Siapa sih kita dahulu? Ayat 11 sampai 12 itu dinyatakan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dahulu itu adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Artinya kita itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang menjijikkan. Bagi orang Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu sangat-sangat tidak disukai, sangat menjijikkan. Karena apa? Karena kita adalah orang kafir. Kita adalah penghuni neraka. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi berpendapat bahwa kita itu diciptakan, orang-orang kafir itu diciptakan adalah untuk kayu, bahan bakar, api neraka. Orang Yahudi sampai sedemikian rendahnya memandang kita sebagai bangsa kafir itu diciptakan Tuhan hanya untuk kayu bakar untuk api neraka. Wah, luar biasa toh. Begitu bencinya mereka terhadap kita, terhadap bangsa kafir, seperti saudara-saudara kita yang ekstrim. Dia sangat membenci, memandang kita sebagai bangsa kafir, orang-orang kafir, dan kita sebagai penghuni neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga oleh karena itu kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak diizinkan, sampai tidak diizinkan ketika ada ibu-ibu yang bukan Yahudi itu mau melahirkan, itu tidak diizinkan untuk menolongnya loh. Biarkan dia. Karena dia itu adalah penghuni neraka. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya sabda Tuhan katakan supaya orang-orang Israel tidak boleh kawin dengan orang-orang non-Israel, orang-orang non-Yahudi, karena itu kafir, karena itu najis, karena itu mendatangkan dosa. Dan orang-orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumahnya orang-orang non-Yahudi. Demikian juga orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk ke rumahnya orang Yahudi. Saudaraku yang kan, sedemikian rendahnya kondisi kita di hadapan orang-orang Yahudi yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, umat kecintaan Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, umat yang memperoleh janji-janji Tuhan.
Inilah saudaraku yang dikatakan, makanya di sini dikatakan bahwa kita dulu itu adalah orang-orang yang tidak punya Allah. Tidak punya Allah yang benar, tidak ada punya Allah yang memiliki surga dan neraka itu. Dan kita tidak punya pengharapan. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan, latar belakang kita, mengapa kita tidak memiliki damai sejahtera, karena kita adalah orang-orang kafir. Kita adalah orang-orang yang tidak punya Allah, kita tidak punya pengharapan, kita adalah hidup dalam kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu menggiring kita semuanya, membawa kita semuanya kepada kebinasaan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dulu itu loh. Kamu itu adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Menurut daging kita memang bukan orang Yahudi. Saudara. Kita orang-orang Jawa. Saudara. Kita orang-orang Jawa, terlebih kita orang-orang Indonesia. Kita bukan tidak ada sangkut pautnya secara daging dengan orang Yahudi. Dan Rasul Paulus mengingat jemaat di Efesus yang merupakan jemaat-jemaat rata-rata non-Yahudi, kamu dulu bukan tergolong orang-orang Yahudi mereka. Kamu dulu orang-orang kafir. Ini yang harus dipahami. Ketika kita mengerti, memahami siapa kita dan apa yang ada pada kita, kita adalah orang-orang penghuni neraka. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayat 13 sampai 18. Dia mati untuk kita. Kalau kita memperhatikan di sini ayat 13 dikatakan demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saudaraku, dulu kita yang bukan orang Yahudi menurut daging, tetapi sekarang melalui kematian Kristus, Kristus menghancurkan penyekat permusuhan antara kita dan orang-orang pilihan. Saudaraku yang tahu di dalam bait Allah itu ada tembok saudara pemisah. Ada sekat untuk orang-orang non-Yahudi, itu di luar. Tingginya 3 hasta. Atau kalau di senteni itu sekitar 135 cm. Hampir 1,5 meter. Itu untuk menyekat, untuk memisahkan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, dan antara orang-orang Yahudi dengan Allah ada penyekat lain, yaitu tempat Maha Kudus. Jadi ada 2 sekat, sekat untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, sekat untuk orang-orang Yahudi dan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi oleh kematian Kristus Yesus, oleh kematian Yesus Kristus, penyekat itu dihancurkan. Dan oleh karena kematiannya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semuanya disatukan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Baik kita yang secara lahiriah orang-orang bukan Yahudi, maupun dia yang secara lahiriah adalah terlahir sebagai orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, umat yang dikasih Tuhan. Sekarang melalui kematian Kristus, kita semua sama. Kita menjadi saudara, kita menjadi bersahabat, kita menjadi satu keluarga yang luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Jadi kematian Kristus itu menghancurkan penyekat-penyekat antara kita dan orang-orang Yahudi, sehingga saat ini secara rohani kita itu satu keluarga di dalam Tuhan dengan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini betapa luar biasa anugerah yang dinyatakan Tuhan
Tuhan melalui kematiannya yang menghancurkan kuasa dosa, yang memberikan pengharapan kepada setiap kita untuk kita boleh menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji yang ya dan amin itu loh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala penderitaan, saya selalu melihat bahwa orang-orang Kristen itu orang-orang yang kuat luar biasa. Saudara bisa memperhatikan ketika umat Tuhan, umat Israel itu ada di dalam tanah Mesir sebagai budak-budak. Ketika hidup mereka menjadi budak, apakah hidup mereka enak? Tidak. Tetapi mereka bisa bertumbuh, berkembang secara luar biasa, menjadi kekuatan yang maha hebat. Di tengah-tengah segala kesulitan, tidak binasa. Lalu saudaraku yang ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel, apakah mereka habis? Ternyata tidak. Mereka diperbarui oleh Tuhan. Luar biasa di tengah-tengah kebelingan kesulitan itu. Lalu ketika kita memperhatikan, ketika umat Tuhan, umat Israel itu mau dibinasakan oleh Hitler, sudah kan Tuhan sudah bisa mengerti bagaimana Hitler berusaha untuk memusnahkan umat Tuhan ini dengan berbagai cara. Gas beracun ditampung dalam satu ruangan besar, dimasukkan lalu dialir gas beracun, mati semuanya. Tetapi apakah habis? Tidak. Umat Tuhan bertumbuh secara luar biasa. Lalu ketika itu di dalam kehidupan kekristenan di mana-mana, ketika umat Tuhan ditekan, ketika umat Tuhan teraniaya, apakah umat Tuhan habis? Ternyata tidak. Ternyata terus mengalami pertumbuhan yang hebat luar biasa. Kenapa ini? Karena kematian Kristus memberikan kekuatan yang maha hebat. Kematian Kristus memberikan harapan kepada setiap kita. Kematian Kristus mendatangkan kuasa yang luar biasa di dalam hidup umat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kehidupan baru di dalam Tuhan itu dikarenakan kematian Kristus yang luar biasa buat setiap kita. Oleh karena itu ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan ciut menghadapi situasi-situasi yang terjadi seperti saat ini? Ketika COVID-19 terus bertumbuh secara luar biasa, apakah kita menjadi ketakutan luar biasa? Tidak, terus. Saya melihat orang-orang Kristen tetap fight, tetap luar biasa, tetap semangat. Sekalipun tidak bisa beribadah karena ketaatan kita kepada pemerintahan, bukan karena ketakutan kita, tetapi karena wujud ketaatan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada pemerintah yang ada. Sehingga kita beribadah secara online. Kita tetap beribadah, kita tetap semangat. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berpengharapan di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kematian Kristus memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Baik itu orang-orang Yahudi maupun kita sebagai umat Tuhan yang diserap, yang dihisap oleh cintanya Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang hebat luar biasa. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekalipun, di tengah-tengah perekonomian yang sulit sekalipun, kita tetap semangat, kita tetap luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini yang menarik sekali. Inilah mengapa Yesus Kristus menjadi sumber damai sejahtera. Bukan kekuatan, bukan harta, karena harta itu tidak langgeng. Sebentar ada, sebentar lenyap. Bukan posisi, kedudukan, karena kedudukan sewaktu-waktu bisa turun.
Bukan kesuksesan, karena kesuksesan sewaktu-waktu juga bisa berhenti. Tetapi Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kita, sumber damai sejahtera kita, itu kekal selamanya. Lalu saudaraku yang Tuhan, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan yang mendatangkan menjadi sumber damai sejahtera buat setiap kita? Yang dikerjakan itu adalah Dia memberitakan damai sejahtera bagi yang jauh maupun yang dekat. Yang jauh itu kita, yang dekat itu umat Tuhan, umat Israel. Jadi Tuhan datang untuk memberitakan damai sejahtera bagi kita dan bagi umat yang dipilihnya sejak semula. Jadi kita diberitahukan damai sejahtera itu dan mereka juga diberitahukan. Jadi sama bukan? Jadi Tuhan adil bukan? Tuhan memberitahukan umat yang dipilihnya sejak semula, tetapi juga Tuhan memberitakan damai sejahtera itu kepada kita semua yang jauh, yang dari awal tidak dipilihnya tetapi dihisap oleh kuasa Tuhan melalui kematian Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara di sini, ketika Yesus Kristus datang untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada setiap kita ketika kita mau menerimanya, mau mengamininya dan mau mengikutinya, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan. Kuasanya itu akan terus menolong kita, memperbarui kita. Roh Kudusnya di dalam segala situasi kondisi akan terus membantu kita untuk kita bisa menikmati damai sejahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kalau kita memperhatikan kita itu ada dalam posisi yang sulit. Mungkin saudara punya masalah yang besar, tetapi seringkali saudara tidak mengerti mengapa saudara tidak merasa susah hati. Mengapa saudara merasa senang-senang saja, suka-suka cita saja. Sekalipun mungkin dalam pandangan orang kita itu sangat beban kita sangat besar. Tetapi di dalam hati kita, mengapa kita mengalami penghiburan? Mengapa kita mengalami sukacita? Mengapa kita damai-damai saja? Mengapa? Karena Tuhan memberitakan damai. Tuhan terus memberikan dalam setiap kehidupan kita, mengabarkan dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita masing-masing. Bahkan di masa-masa pandemi ini, ketika orang khawatir mendengar deru bunyi sirene ambulan, kesana kemari terus terdengar, orang-orang mulai takut. Tetapi kita tidak merasa takut, kita ada damai saja. Karena apa? Karena kita merasa kapan saja Tuhan panggil saja, kapan saja saya menikmati kebahagiaan itu. Karena apa? Karena Tuhan telah menyiapkan tempat bersama jauh lebih indah dari tempat yang saat ini kita tempat. Tuhan menyiapkan situasi yang lebih indah, lebih baik dari situasi yang saat ini kita nikmati. Jauh lebih semua. Sehingga itu tidak menjadikan kita kecil, takut, tetapi kita bisa menghadapi semuanya dengan penuh sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, lalu bagaimana keadaan kita ketika Yesus Kristus itu menjadi sumber damai sejahtera kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan ayat 19 sampai 22 itu dinyatakan di situ. Yang pertama saudaraku yang Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua adalah warga kerajaan. Kita semua adalah warga kerajaan Allah. Kita semua adalah tanggung jawab perlindungan Allah secara langsung. Kalau saat ini di dunia ini kita adalah warga negara Indonesia, hidup kita adalah menjadi tanggung jawab perlindungan negara Indonesia. Tetapi saat ini kita adalah warga kerajaan Allah.
di mana Allah bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab mutlak atas hidup kita, atas perlindungan kita, atas keamanan kita. Itu ada di dalam kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi segala situasi di dalam hidup ini, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah miliknya Tuhan. Dilanjutkan bahwa kita adalah keluarga Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kita keluarga, seringkali saudaraku, ketika Israel itu melakukan hal yang dipandang keji, seringkali banyak hujatan, banyak kutukan. Tetapi saudaraku yang saya mau ingatkan, jangan pernah menghujat mereka, jangan pernah mengutuk mereka. Karena apa? Karena itu adalah keluargamu secara rohani. Itu adalah bagianmu secara rohani. Jangan pernah mengutuki diri sendiri. Jangan pernah mengutuki keluarga kita sendiri. Karena apa saudara Tuhan? Berita-berita yang kita dengar itu sepihak. Kita tidak tahu secara persis apa yang terjadi di sana. Apakah betul? Seringkali berita-berita, kalau kita membaca berita-berita kan bombastis semua, dibesar-besarkan semuanya. Tapi saudaraku yang kan saya mau ingatkan bahwa Israel itu keluarga kita secara rohani loh, bukan saja secara rohani. Israel itu keluarga kita, keluarga di dalam Tuhan. Jangan pernah mengutuki keluarga sendiri, karena ketika kita mengutukinya, maka kutuk itu akan jatuh kepada kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang Tuhan, sebagai keluarga Allah kita doakan, kalau mereka berbuat seenaknya, melakukan pelanggaran, kita doakan supaya Tuhan meluruskan jalannya kembali. Dan kita mendoakan supaya mereka bertobat, supaya mereka sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Jangan mengutuki, karena itu melanggar sabda Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Kan Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita senantiasa memahami bahwa kita itu adalah warga kerajaan surgawi, dan kita itu adalah keluarga Allah. Kalau yang jauh sana aja keluarga, maka yang dekat itu adalah keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Secara jasmaniah kita juga berbeda kan? Berbeda terah. Pak Yono berbeda dengan Ibu Indah. Berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Kris, berbeda dengan Bu Sri. Berbeda semuanya, saudara. Tetapi di dalam Tuhan, kita itu adalah satu keluarga. Oleh karena itu jangan pernah sekali-sekali kita menghujat, kita itu mengutuki saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Tetapi mari kita terus menyatukan diri, berdoa bersama untuk kebaikan kita semuanya, untuk senantiasa Tuhan menyatakan berkatnya kepada kita semuanya. Sehingga keluarga Allah itu sungguh-sungguh menjadi keluarga yang terbangun rapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sejak dulu, sejak nabi-nabi para rasul telah meletakkan dasar-dasar sabda dan firman Tuhan untuk kita dengar, untuk kita kerjakan. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang luar biasa, untuk menjadi suatu bangunan yang indah, yang megah, yang rapi tersusun. Artinya supaya kita semuanya di dalam keluarga Allah itu sungguh-sungguh mampu menampilkan suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang sungguh-sungguh baru, kehidupan yang bisa dipandang enak, kehidupan yang bisa dirasakan, kehidupan yang boleh menjadi teladan, kehidupan yang boleh memancarkan terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Itulah keadaan kita sekarang seharusnya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kita itu adalah baitnya. Kita itu adalah kediaman Allah. Tuh, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir kita adalah kediaman Tuhan. Tuhan bertahta di dalam hidup kita masing-masing. Untuk apa? Untuk memberkati kita semuanya. Jadi Yesus Kristus sumber damai sejahtera kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang bertahta di dalam hidup kita, menjadikan kita itu baitnya itu, supaya hidup kita ada dalam kuasa pimpinannya, supaya hidup kita ada dalam berkatnya, saudaraku. Lalu kurangnya apa? Kalau kita ada di dalam kuasa pimpinannya, kalau kita ada di dalam kuasa berkatnya, kalau kita ada dalam kuasa perlindungannya, kalau kita ada di dalam kuasa penghiburannya, kurangnya apa? Apakah kita tidak bisa damai? Apakah kita tidak bisa sejahtera? Di sini, saudara, di sini kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Karena di situ Yesus mati buat setiap kita. Di situ Allah bertahta dalam hidup kita untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, untuk memberikan penghiburan kepada kita, untuk memberikan kuasa kepada setiap kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga hidup saya dan saudara semuanya terus mengalami damai sejahtera dalam segala situasi dan kondisi. Damai mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sabda yang telah kami renungkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sadar bahwa dulu kami jauh, dulu kami hina, dulu kami menjijikkan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu, kematian mengubah kami menjadi kehidupan yang baru. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kami adalah keluarga Allah yang menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami terus semakin dekat dengan Tuhan, terus semakin mengasihi Tuhan, dan terus semakin mengimani, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Pimpin kami, kuasai kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat, kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan satu pujian, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau Ikut Yesus, sampai selama-lamanya.
saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, arahkan genap pikiranmu dan jiwamu kepada Tuhan. Dan malah kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati hidupmu. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, serta dalam persekutuan Roh Kudus, memimpin menyertai saudaraku semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku dengan budi pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tangan budi pegang teguh. Bapak yang Tuhan, terima kasih atas kesetiaan kita semuanya terus mengikuti ibadah online di dalam keluarga kita masing-masing, dalam kelompok kecil kita masing-masing. Karena pandemi terus merajalela, bahkan semakin hebat luar biasa di sana sini, di wilayah Jawa harus ditutup. Oleh karena itu saudaraku, terus semangat, jangan pernah takut dan pernah merasa gelisah, khawatir yang berlebihan, tetapi kita terus punya semangat, kita punya Tuhan, kita punya Allah Yesus Kristus yang menjadi damai sejahtera kita. Tetapi jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga jauhi dulu, jangan pernah kita bergerombol, berkerumun, baik itu di pasar sekalipun, jangan pernah. Karena apa? Karena itu akan menjadi awal kesusahan kita. Oleh karena itu saudaraku, jaga diri saudara, jaga kesehatan saudara, jaga keluarga saudara, jaga semua orang yang berhubungan dengan saudara dengan hidupnya. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara.
Amin.